Wabarakatuh, saudara-saudaraku. Selamat pagi kepada semuanya, saudara-saudaraku pemirsa dari channel News Clan Official, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Ketemu lagi dengan kami, ya kali ini kami akan informasikan saudaraku, ya dari hari ke hari semakin banyak orang yang berani melawan kearogansian dari Rizik Syihab. Semakin banyak orang berani bersuara untuk menyampaikan aspirasinya menentang perilaku, kelakuan dari Rizik Syihab, dari doktrin-doktrin di ceramahnya Rizik Syihab. Nah, kali ini dari warga Tegal, dan beliau juga seorang wartawan dari wartawan kriminal yang pernah beberapa kali mewawancarai Rizik Syihab. Nah, sekarang beliau berani menyuarakan bahwa memang Rizik Syihab doktrinnya perlu dilawan. Saudara, tetapi sebelum itu seperti biasa saya sampaikan doa mudah-mudahan semuanya selalu diberikan kesehatan lahir dan batin. Semoga diberikan kemudahan di dalam semua urusannya yang baik. Moga-moga ditambah dan diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja, semoga kalian semuanya diberikan keselamatan, baik di dunia maupun di akhirat. Saudara-saudara, tidak lupa selalu kita ulangi dan selalu kita ingatkan kepada kalian semuanya bahwa untuk selamat di dunia dibutuhkan ilmu, untuk selamat di akhirat dibutuhkan ilmu. Tidak sedikit pun dibutuhkan nasab dari oknum-oknum Habib Alawi yang berdasarkan kajian ilmiah, bukan fitnah, ya, berdasarkan kajian ilmu, berbagai disiplin ilmu, yaitu ilmu nasab, sejarah dan filologi, bahkan ilmu pasti, ilmu genetika, ilmu biologi, yaitu tes DNA. Pak Alawi yang menyebut dirinya Habib-Habib keturunan imigran Yaman ini ternyata bukan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa ini kita sampaikan selalu di pembukaan video kita? Karena bisa jadi ada saudara-saudaraku yang baru menemukan channel kita, supaya sadar dan tahu bahwa sebenarnya Pak Alawi itu bukan keturunan Rasulullah berdasarkan kajian ilmiah, bukan fitnah. Ini perlu disampaikan juga berkali-kali karena banyak sekali orang yang masih percaya sebagai muhibbin, ya, budak spiritual yang mempercayai Pak Alawi sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena dari Pak Alawi sendiri sampai sekarang masih bersikukuh mengaku sebagai keturunan Rasulullah, dan dari Pak Alawi sendiri oknum-oknumnya juga masih terus mempropaganda, mendoktrin masyarakat Muslim Nusantara agar percaya dan meyakini Pak Alawi sebagai keturunan Rasulullah. Karena itu mereka mengulang-ulang kebohongan, dengan kebohongan lagi ditutup dengan kebohongan. Mengapa tidak? Kalau kemudian kita juga mengikuti hal yang sama dengan mengulang kebenaran dengan kebenaran, harus terus kita suarakan. Kalau mereka saja tidak bosan-bosannya menyuarakan kebohongan publik yang diwarisi dari leluhurnya, yang diwasiatkan dari leluhurnya bahwa mereka keturunan Rasulullah, padahal sekarang sudah terbukti berdasarkan kajian ilmiah, klaim sepihak mereka tidak benar, maka kita kenapa harus malu dan bosan untuk terus mengulang kebenaran informasi berdasarkan kajian ilmiah bahwa keturunan imigran Yaman yang menyebut dirinya Kabib-Kabib Ba'alawi, klan Ba'alawi ini bukan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku, video viral yang terus mengisi beranda-beranda kita di berbagai platform media sosial adalah kelakuan Rizik Syihab yang setelah
dinyatakan bebas murni, kembali dia kepada ceramahnya yang suka provokatif, berapi-api untuk membakar semangat dari para budak spiritual di dalam membela klan Ba'alawi, supaya budak spiritualnya siap dan rela mengorbankan jiwa dan raganya, segala sumber daya yang dimiliki demi keamanan dan kemuliaan Khabib-Khabib Ba'alawi tersebut. Video viral yang belakangan muncul bagaimana Rizik itu sudah siap membalas sweeping dan siap mensweeping para begal-begal nasab. Tentu saja begal-begal nasab ini yang dimaksud Rizik Syihab adalah kelompok dari Kiai Haji Ma'rudin Utsman Al-Bantani. Itulah gaya Rizik Syihab yang suka menuduh-nuduh orang lain tidak bercermin dan tidak melihat dirinya sendiri, sebenarnya juga merupakan begal nasab. Bahkan dengan istilah yang lebih keras, bisa dibilang Ba'alawi termasuk Rizik Syihab adalah rampok nasab, ya, membegal nasab dari keturunan Rasulullah yang asli, karena ternyata Ba'alawi itu hanya mencangkokkan nasabnya kepada keturunan Rasulullah yang asli. Sehingga Kiai Haji Ma'rudin Utsman menyebut para klan Ba'alawi disebut sebagai pencangkok nasab. Nah, sebenarnya sangat berbahaya kepada para pembela nasab, pembela para pencangkok nasab, ya. Ini bisa membuat mereka semakin jauh tersesat untuk menjadi budak spiritual. Sehingga ketika ada orang yang berani menyuarakan kebenaran ilmiah bahwa Ba'alawi bukan keturunan Rasulullah, ada yang berani melawan doktrin-doktrin menyesatkan dari Ba'alawi, tentu saja kita apresiasi dan kita berikan dukungan. Kenapa? Karena saudaraku, perjuangan yang juga sangat penting adalah perjuangan melawan pembodohan. Kebodohan adalah musuh kita bersama, dan kita tahu ada banyak oknum-oknum Khabib-Khabib Ba'alawi ini di dalam ceramahnya menyampaikan doktrin yang membodoh-bodohi umat bangsa Nusantara. Antara lain yang viral doktrin mereka dengan mengatakan bahwa seperti disampaikan Novel Alaidrus, siapa yang berani mengkritik Habib termasuk mengkritik Rizik disebut iblis, dan kemudian ada lagi yang menyebut bahwa para Khabib-Khabib Ba'alawi itu membawa rasa aman. Kalau tidak ada Habib di Indonesia, tidak hanya Indonesia yang akan tidak aman, bahkan bumi akan dihancurkan oleh Allah. Itu doktrin-doktrin menyesatkan dari oknum Khabib Ba'alawi. Ada lagi banyak sekali doktrin-doktrin karena mereka ingin dimuliakan sehingga dia menghinakan Kiai Nusantara dengan mengatakan satu oknum Habib Balul lebih mulia daripada 70 Kiai Alim. Ya, hal-hal semacam itu yang viral harus tetap kita suarakan, dan itu harus kita tangkal, kita lawan doktrin pembodohan umat semacam itu. Tetapi memang kita menyadari tidak mudah menyadarkan orang yang sudah bertahun-tahun, berabad-abad lamanya terdoktrin. Tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tetapi dengan semangat dan istiqomah, ibaratnya batu yang keras sekalipun kalau ditetesi air setiap hari sedikit demi sedikit maka juga akan berlobang. Demikian juga yang kita harapkan kepada para budak spiritual, para jongos-jongos Habib Ba'alawi, dengan tiap hari kita suarakan kebenaran ilmiah, menyampaikan bahwa Ba'alawi bukan keturunan Rasulullah. Kita tidak perlu taklid buta, fanatisme berlebihan dan mengkultuskan mereka. Kita berharap para budak-budak spiritual itu, para jongos-jongos oknum Habib Ba'alawi itu, kita harapkan pada akhirnya bisa tercerahkan dan sadar, bisa keluar dari perbudakan spiritual. Terima kasih kepada saudaraku yang pertama hadir komentar adalah Bang Sudadi Wagiman. Mukibin harus mulai sadar kalau dirinya hanya dijadikan tameng, sebagai tameng hidup-hidup, ya, sebagai tameng hidup untuk melindungi Khabib-Khabib keturunan Yahudi Kasari itu. Jadilah orang yang pintar. Kita sadari itu, dan saya setuju dengan Bang Sudadi bahwa termasuk Rizik Syihab, dia berani koar-koar, berani sombong. Kenapa? Karena dia merasa masih ada pengikutnya, walaupun sudah tidak sebanyak di masa lalu. Karena sudah banyak orang yang keluar satu-satu membubarkan diri dari jamaahnya Rizik Syihab. Rizik Syihab ditinggalkan jamaahnya satu-satu. Kita tahu betul
apalagi setelah organisasi yang pertama dia bentuk yaitu Front Pembela Islam dibubarkan. Walaupun dia mendirikan organisasi baru sebagai metamorfosis dari FPI yang lama, FPI yang baru kita lihat benar-benar tidak memiliki dukungan yang sebesar pada saat FPI lama. Tapi dia tetap mengklaim sebagai FPI, Front dulunya Pembela Islam, sekarang Persaudaraan Islam. Selama ini kita anggap kalau memang benar-benar Rizik Syihab seorang ulama yang alim, dia tidak akan berceramah keluar-keluar di ruang publik dengan memprovokasi umat. Harusnya dia bisa meredam segala persoalan yang ada di perhabiban ini, tetapi justru dialah yang menjadi pangkal persoalan. Biang kerok munculnya polemik nasab. Karena kita tahu pada mulanya seorang Kiai Haji Madidin Usman pun adalah anggota FPI, Kiai Gus Fuad Baret pun seorang muhibin. Tetapi karena perilaku dari FPI oknum-oknumnya itu seperti Rizik Syihab, jelas-jelas perilakunya jauh dari keteladanan Rasulullah, sehingga Kiai Haji Madidin Usman pun berpikir kritis, mengkritisi perilaku oknum-oknum Habib itu, sampai kemudian beliau terdorong untuk melakukan kajian ilmiah, untuk melakukan riset, sehingga bisa mengetahui siapa sebenarnya para klan Ba'alawi ini, apakah benar-benar sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata setelah diadakan riset, terbukti bahwa Habib Ba'alawi, Rizik Syihab, Bahar Smith, dan lain sebagainya itu ternyata bukan sebagai keturunan Rasulullah. Terima kasih saudaraku, Bang Kayanam. Bang Kayanan ya hadir, terima kasih hadirnya. Wahaha, sudah waktunya bertindak tegas, gempur habis demi Pancasila NKRI. Sudah terlalu lama dibodohin. Indonesia sudah terlalu lama dibodohin, dimanfaatkan untuk kepentingan mereka. Saudaraku, kita lanjut dengan sebuah video menarik dari saudara kita, ya, seorang wartawan yang pernah meliput dari berbagai peristiwa kriminal, dan bahkan beliau pernah mewawancarai Rizik Syihab. Kita simak berikut ini, ya, tantangan untuk Rizik Syihab. Kita sampaikan kepada para muhibin yang punya nomor kontaknya Rizik Syihab. Mudah-mudahan video ini sampai kepada Rizik Syihab ya. Jadi yang merasa kenal dengan Rizik Syihab, silakan dibagikan video ini kepada Rizik Syihab berikut ini, saudaraku ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TV Al-Waha, kembali dari kawasan Kalikalong, Kuniwah Kerajaan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Inilah channel TV Al-Waha Heart Inspiration. Kembali bersama saya, Bahril Ulum, dalam segmen Opini Bebas. Sahabat TV Al-Waha, tanggal 10 Juni kemarin adalah kebebasan Rizik Syihab dari penjara, di mana dia telah dinyatakan bebas murni setelah menjalani proses peradilan dan penahanan serta hukuman akibat perbuatannya yang lalu-lalu. Kita tidak perlu menyebutkannya di sini. Namun demikian, begitu tanggal 10 Juni kemarin dia bebas, dia seenaknya saja ngomong yang nggak karuan. Ada dalam satu pidatonya, dia mengatakan akan membentuk pasukan berani matiin. Artinya Rizik Syihab ini sudah melakukan sesuatu yang rasis terhadap orang-orang yang sedang mengkritisi tentang nasab Ba'alawi, di mana dia siap akan membunuh siapa saja yang berlagak atau berusaha untuk mengkritisi tentang keabsahan nasab Ba'alawi. Ini dia, kita lihat apa yang dia sampaikan dalam pidatonya. Saya tidak menganggap itu ceramah agama, karena ceramah agama kalau isinya adalah doktrin dan memanas-manasi masyarakat atau memanasi pendengarnya atau umatnya, itu adalah doktrin yang menyesatkan dan memanas-manasi orang untuk melakukan suatu kejahatan. Kita lihat terlebih dahulu apa yang disampaikan oleh Rizik Syihab ini. Nah Habib Rizik, gua Ba'alawi, lo mau apa?
masuk kuburan loh. Udah sekarang saya mau tanya umat Islam semua, ada yang kurang ajar bilang sweeping habaib, sweeping Ba'alwi, dia atau lawan? Siap sweeping mereka, siap hantam mereka, siap kejar mereka, siap hajar mereka. Aku bilang kita akan bikin pasukan berani mati buat sweeping habaib. Iya, lo bikin pasukan berani mati, gua bikin pasukan berani matiin. Kok begitu Beb? Kesian. Ada pasukan berani mati, kalau nggak dimatiin kan kesian. Kita bikin pasukan berani matiin. Setuju? Siap bela ulama, siap bersama habaib, siap dukung Ba'alwi, siap sikat begal-begal nasab. Takbir. Saya tantang para begal nasab. Yahudi pesek yang mengancam ingin men-sweeping Ba'alwi, sweeping saya di mana saja saya berada. Kalau kau punya nyali, kau punya keberanian, sweeping. Udah juga begini, tanggal 10 bebas. Halo, assalamualaikum Rizik Sihab. Saya Bahril Ulum. Masih ingat dengan saya? Saya yakin Anda sudah lupa karena kita pernah ketemu dulu tahun 2001. Ketika itu Anda baru saja mengisi pengajian di sebuah pengajian yang diadakan oleh warga NU. Di situ Anda berpidato berapi-api, berbusa-busa, mengajak orang untuk memerangi kemaksiatan. Bahkan di daerah saya di Kabupaten Tegal ada sebuah objek wisata Guci. Anda mengajaknya untuk memberangus kemaksiatan apa saja yang ada di Guci. Saya salut ketika itu karena Anda mendirikan FPI dengan tujuan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. FPI, Front Pembela Islam. Artinya ketika Anda membuat sebuah organisasi Front Pembela Islam, Anda telah menempatkan Islam sebagai agama yang kecil sehingga Anda perlu membelanya. Islam itu sudah besar, tak perlu Anda bela-bela, sudah besar dengan sendirinya. Tetapi Anda membuat Front Pembela Islam, merasa bahwa yang namanya pembela itu pengacara. Mengacara lebih pintar daripada yang dibelain. Menganggap Islam sebagai hal yang kecil bagi Anda karena Anda mendirikan Front Pembela Islam. Tapi nyatanya kemudian Front Pembela Islam itu dihancurkan, dibubarkan oleh pemerintah karena Allah Subhanahu wa taala tidak merestui Anda sesungguhnya. Habib Rizik. Oke, saya panggil Habib saja sekarang. Rizik Sihab. Anda dulu dalam wawancara, ingat nggak? Saya pikir Anda sudah lupa. Saya yakin itu sudah lupa karena Anda sama silsilahnya sendiri sudah lupa kan? Silsilahnya sendiri kan sudah kacau begitu. Jadi saya yakin Anda sudah tidak ingat bahwa saya pernah mewawancarai Anda ketika saya menjadi wartawan kriminal di tahun 2001 dulu. Ketika itu sebelum saya mewawancarai Anda berpesan kepada saya, tolong jangan bawa-bawa saya ke ranah politik. Tetapi begitu saya mulai wawancara, saya katakan siap, saya tidak akan bawa Anda ke masalah yang Anda inginkan. Nah, begitu saya tanya latar belakang Anda mendirikan FPI, Anda ceritakan, Anda jelaskan dengan berapi-api di tengah panitia yang mengerumuni Anda. Saya sendirian waktu itu sebagai seorang wartawan, tidak ada wartawan lainnya yang mewawancarai Anda. Dan Anda menjelaskan banyak hal tentang amar ma'ruf nahi mungkar, banyak hal tentang ketimpangan-ketimpangan yang ada di negara ini. Berapi-api ketika menjelaskan apa yang Anda inginkan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Banyak sekali. 1 jam kita pernah ngobrol, saya wawancarai Anda. Dan saya yakin sekali lagi, Anda sudah lupa itu semuanya. Bahkan terhadap saya terhadap saya sendiri aja, saya yakin Anda sudah lupa. Karena sedemikian banyaknya pikiran-pikiran untuk membohongi umat. Mohon maaf, saya tidak sedang menuduh Anda. Tetapi fakta yang berbicara, Anda sendiri banyak membuat pernyataan-pernyataan yang bertolak belakang antara satu dengan yang lainnya. Nah, sampai kemudian begitu Anda dibebaskan, sekarang aja udah bikin kalimat yang kayak begitu. Rasis itu, Beb. Itu rasis namanya. Anda bisa mendapatkan sanksi kembali karena dengan rasis mengajak orang untuk membunuh. Coba pikirkan itu kalimatnya. Ada pasukan berani mati, semua orang juga pasukan berani mati. Saya juga pasukan berani mati. Tanpa bergabung di
pasukan manapun, semua manusia adalah pasukan berani mati. Kenapa? Kalau Allah sudah menghendaki mati, ya mau tidak mau tetap harus mati. Artinya kamu juga pasukan berani mati. Terus kenapa ente bilang membuat pasukan berani matiin? Itu kan rasis sudah. Rasis, benar-benar rasis. Nah, Habib Rizik, dulu ketika saya tanya tentang berbagai macam hal, saya masih ingat itu. Begitu saya bawa ke ranah politik, bertanya tentang tanggapan Anda terhadap Presiden Gus Dur, setelah lengser waktu itu, ente bilang Gus Dur itu buta mata buta hati. Rasanya kalimat itu sebelum viral di media massa, sebelum media-media lainnya mempublikasikan, sebelum ceramah ente, sebelum ucapan ente buta mata buta hati, saya rasa bahwa ente mengatakan buta mata buta hati Gus Dur itu pertama kali di hadapan saya dan panitia Maulid Nabi waktu itu. Yang maulidnya justru menjadi sebuah acara doktrinasi dan membakar kebencian terhadap tempat-tempat yang diizinkan oleh pemerintah. Nah, Habib Rizik, kalau sekarang saya tantang Anda, silahkan datang ke rumah saya. Kalau Anda nggak terima dengan apa yang saya katakan ini, boleh saja ente membuat pasukan berani matiin. Saya dimatiin dulu juga nggak apa-apa. Asalkan ente bisa menjawab pertantangan saya. Silakan Anda datang ke rumah saya di Buniwah Kerajaan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. Saya wartawan kriminal. Ya, saya wartawan kriminal. Pernah mewawancarai ente. Dengan catatan kalau Anda mau matiin saya, bawa dokumen-dokumen. Satu, bawa hasil lab tes DNA ente. Kemudian bawa silsilah nasab ente yang ternyata kacau balau. Sudah saya jelentrehkan dalam satu video saya, bahwa nasab ente kacau, silsilah ente kacau. Coba silahkan Anda datang, bolehlah. Mau matiin saya juga nggak apa-apa. Tanggung amat, lu cuma koar-koar bikin pasukan berani matiin. Coba buktikan bahwa ente bisa membuat takdir sendiri, mematikan orang-orang yang sedang mengkritisi tentang keabsahan nasab Ba'alawi. Kami, semua orang yang sedang mengkritisi tentang nasab Ba'alawi bukan dengan kebencian. Saya tidak benci kepada ente, Beb. Saya tidak benci kepada siapapun, saya tidak benci kepada orang-orang Ba'alawi, saya tidak benci sama sekali. Dan saya jamin tidak ada orang yang sedang mengobarkan kebencian. Kita hanya ingin mengetahui keabsahannya. Karena selama ini kita dibodohi, dibohongi. Katanya keturunan Rasul, ternyata bukan. Jadi orang-orang, setiap orang yang sedang berusaha mencari kebenaran itu bukan atas dasar kebencian. Kita perlu jujur. Satu contoh, saya selama ini sholat menghadap arah kiblatnya ke arah barat. Tiba-tiba ternyata setelah ditemukan, ternyata Mekah itu bukan berada di arah barat Indonesia. Mangkel nggak itu? Ternyata umpamanya Makkah itu ada di sebelah timur Indonesia, sehingga selama ini kita sholat menghadapnya salah. Kita kan marah. Jadi marahnya bukan apa? Karena ketidaktahuan aja. Maka kita harus mencari tahu sebenarnya titik Mekah yang benar itu di sebelah barat atau sebelah timur. Itu saja, sama saja itu sebenarnya. Bukan atas dasar kebencian kepada ente semuanya. Kita tidak sedang membenci dzurriyyah Rasul. Justru saya dan semua orang yang sedang berusaha mencari fakta kebenaran tentang silsilah Rasulullah SAW itu adalah karena cinta kepada Rasulullah dan dzurriyyahnya. Kita tidak ingin dzurriyyah Rasulullah itu dimanipulasi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kita tidak ingin Rasulullah itu dijadikan sebagai alat untuk kepentingan pribadi dan golongan. Oke? Rizik Syihab, kalau ente mau matiin saya, silahkan datang kepada saya. Siapapun lah yang mempersekusi saya, silahkan. Saya ada di Buniwah Kerajaan. Ini saya lagi ada di Sungai Kalikalong, di Kalikalong, Desa Buniwah Kerajaan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Cari Bahril Ulum, ada pasti. Ya, kalau matiin tanggung amat. Jadi silahkanlah.
Asalkan ente kalau mau datang ke sini bawa satu, saya ulangi lagi, hasil lab tes DNA ente. Ya, bawa itu hasil labnya untuk menunjukkan bahwa ente benar-benar keturunan Rasulullah. Kemudian bawa silsilah yang benar, jangan silsilah yang kacau. Ya, bolehlah nanti kita ngopi-ngopi bersama, mau ngopi di rumah atau ngopi di sungai nih di sini. Kita ngopi di sungai juga enak nih. Oh, banyak tuh. Saya juga lagi pakai celana pendek nih. Ya. Jadi silahkan, ente mau ngopi di sungai atau di rumah saya, boleh. Ente mau ngopi di rumah saya atau di sungai ini, di Kali Kalong ini, di area yang wah, ini serem nih. Silahkan. Jadi ketika saya kembali lagi kepada masa lalu, ketika saya mewawancarai ente, saya bawa ke ranah politik, Anda menjawab berapi-api tentang Gus Dur. Sampai yang saya masih ingat, bahwa ente bilang Gus Dur itu buta mata, buta hati. Kayaknya ente pertama kali bilang itu di depan saya. Kemudian kalimat buta mata, buta hati itu ente pidatokan kemana-mana. Sehingga akhirnya viral di berbagai media massa, baik cetak maupun elektronik. Sampai sekarang, ada jejak digitalnya. Dan setelah saya selesai menyampaikan terima kasih kepada ente atas waktunya untuk wawancara, ente bilang dasar wartawan, saya sudah bilang jangan dibawa-bawa ke masalah politik, masih aja kau bawa-bawa ke masalah politik. Saya dengan santai dan tersenyum menjawab, salah ente Beb. Kenapa ente jawab? Harusnya tadi ketika saya bertanya soal politik, ente bilang aja no comment. Jadi saya nggak melanjutkan pertanyaan. Lah ente begitu diketanya satu kalimat, ente jawabannya 10.000 kalimat. Iya, banyak sekali pertanyaan yang kemudian muncul di pikiran saya untuk saya ajukan kan. Salah siapa? Kan bukan salah saya, salah ente yang menjawab. Sampai panjang lebar sehingga akhirnya ada beberapa orang yang mengatakan kaget mendengar kalimat ente tentang Gus Dur itu. Sudah lama sekali. Sayangnya dulu ketika saya wawancara ente itu belum seperti sekarang ada medsos. Saya moto ente juga masih pakai Kodak yang pakai kelis itu dulu. Saya cari kelisnya udah nggak ada. Jadi dokumentasi saya motonya udah nggak ada. Cuma memori saya masih mengingat. Saya pernah mewawancarai ente. Dan ente di situ di depan saya mengatakan Gus Dur itu buta mata, buta hati. Jujur, ketika saya mendengarkan itu, hati saya itu berontak, tidak terima Beb. Karena apa? Saya itu juga banser. Saya anggota banser. Pengen rasanya waktu itu saya mukul ente, Beb. Beneran. Pengen rasanya saya pukul ente. Cuma sayangnya ketika itu, saya sebagai seorang banser, sebagai warga NU, betul-betul masih takdim. Ini yang ngomong Habib, keturunan Rasulullah. Kita pada saat itu 2001 masih yakin bahwa semua orang NU itu menganggap Habib itu turunan Rasul. Sehingga apapun yang dikatakannya kita nggak berani untuk membantah. Kalau sekarang ente ngomong di depan saya, wah, udah tak rujak itu. Tenang saja, Beb. Jadi silakan Anda datang kepada saya. Datang kepada saya. Kalau mau matiin saya, silakan datang. Saya punya ayam banyak. Kalau ente Rizik Syihab datang kepada saya, tak sembelih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Sangat lucu sekali. Iya, ya maksudnya yang disembelih itu ayamnya ya. Jangan disalahpaham ya, jangan disalahpaham Cik. Itu yang disembelih Pak Bahril itu maksudnya ayam yang beliau miliki. Enak, datangi saja ya kepada Rizik Syihab. Kepada Rizik Syihab ya, datangi Pak Fahrul atau Ustadz Fahrul itu. Nanti kamu akan dijamu malah disembelihin ayam gitu ya. Lucu. Oke saudaraku, saya baca komentar Anda yang terbaru ya. Yang terbaru saja langsung dari Bang Telik. Terima kasih ya. Marilah jangan sampai kita bertindak kasar. Ingat pemberontak Aidit Silit yang membunuh jenderal-jenderal Islam ya. Dari Bang Koming, terima kasih. Saya Ortega, orang Tegal asli. Jangan sampai si Rizik datang ke kota Tegal, cari tuh yang namanya Sahrel, orang Tegal, ngaku Habib, anak buahnya si Habib Umar.
Ya, Garuda Sakti, Rizik Syihab keturunan kontol. Pelucut ini. Ya. Garuda Sakti, Bardemit keturunan kontol. Aduh, ya sudah saudaraku ya, mohon maaf saya tidak bisa membaca semua komentar Anda, saya harus rehat dulu ya, kita jaga persatuan persaudaraan. Ini bukan ujaran kebencian, bukan untuk menghinakan atau merendahkan siapapun, ini edukasi dan sosialisasi. Mudah-mudahan Anda tidak salah paham, bisa memilih mana yang terbaik untuk Anda. Oke, salam persaudaraan, salam persatuan, salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati, salam Undang-Undang Dasar 1945, salam Bhinneka Tunggal Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka, merdeka.